penasaran ya. Seharusnya Mekah dan Madinah itu tidak boleh dikuasai Saudi Arabia, Apa tapi dikuasai oleh seluruh kaum muslimin, karena itu tuh nggak boleh milik satu negara. Sejak zaman dulu itu milik kekhalifahan. Siapa yang jadi khalifah, maka dia yang berkuasa di situ. Khalifah itu yang menyangkut seluruh bangsa. Seharusnya itu begitu. Jadi harusnya Mekah dan Madinah itu diserahkan kepada Dewan Pimpinan Muslim Internasional, misalkan ya, Vatikan seperti itu. Ya harusnya gitu, karena itu adalah wilayah spiritual, tidak boleh diklaim oleh satu negara tertentu gitu. Jadi orang Saudi Arabia kalau bisa dinajat aja. Dan yang ngurusnya tidak boleh orang Kerajaan. orang Saud, kan itu keluarga Saud kan. Kerajaan. Dalam tradisi Islam itu harus diserahkan kepada orang Quraisy. Kenapa ini malah dikasih sama orang Saud? Tapi ya intinya memang tidak boleh dikomersilkan ibadah haji itu, tapi harus ada harganya begitu. Dan sekaya apapun Saudi Arabia, dia tetap harus bayar. Nah, tapi di Indonesia emang mahal. Menjawab pendapat dari Pak Guru Gembul tentang Makkah dan Madinah. Kenapa Mekah dan Madinah? Atau Mekah dan Madinah itu harusnya di bawah Dewan Persatuan Umat Islam. Ya, itu menurut Guru Gembul. Seharusnya tidak boleh di bawah kerajaan atau keluarga Saud. Nah, kenapa sampai sekarang yang mengelola dan melayani itu adalah dari keluarga kerajaan Saud, dan kenapa bukan umat Islam itu bersatu membentuk dewan untuk mengelola Al-Haramain Asy-Syarifain? Ini jawaban saya buat Pak Guru Gembul. Ada sebab sejarahnya. Kalau Pak Guru Gembul bilang harusnya Quraisy yang mengelola Mekah dan Madinah, di channel ini saya ada video yaitu tentang para syarif, orang-orang yang mengaku keturunan Nabi ya dari Bani Hashim. Mereka lah yang menyebabkan banyak masalah di Mekah dan Madinah, sehingga akhirnya orang sudah muak dan memilih keluarga Saud untuk mengelola Mekah dan Madinah. Ya gara-gara itu tadi, persaingan soal nasab. Ya nanti kalian bisa cek sendiri videonya. Nanti insya Allah ada pembahasan tersendiri video tentang para syarif yang mereka menguasai Mekah dan Madinah. Baik, ada alasan sebabnya. Pada tahun 1926, ini jauh sebelum ada yang namanya Republik Indonesia, Raja Abdul Aziz itu mengundang semua negara Islam ke Mekah untuk menghadiri konferensi Islam. Memang semua kepala negara Islam menghadiri konferensi tersebut dan tidak seorang pun dari mereka yang absen. Ini terjadi sebelum ditemukannya minyak dan kemandirian Arab Saudi. Jadi jauh sebelum ada minyak itu ya, minyak bumi, itu Raja Abdul Aziz berhasil menguasai Makkah dan Madinah. Beliau mengumpulkan pemimpin umat Islam ya. Lalu apa yang beliau minta? Beliau minta 3 hal ini. Nah, ini saya terjemahkan ya di Google. Raja Abdul Aziz meminta mereka melakukan 3 hal. Pertama, berkontribusi pada pembangunan jalan. Kedua, ikut serta dalam pemugaran 2 masjid, maksudnya renovasi ya, seperti pertambahan shaf, gedung, dan lain-lain, termasuk juga listrik dan air. Yang ketiga adalah pengamanan dan penyediaan transportasi. Jadi di Masjidil Haram harus ada bagian satpamnya, pengamanannya kayak sekarang ya, askar, cleaning service, dan lain-lain ya. Dan juga ada transportasi ya. Namun apa jawaban mereka, orang-orang yang hadir saat itu? Mereka menjawab seperti ini. Yang mengejutkan adalah mereka semua menolak permintaan Raja Abdul Aziz.
Meskipun mereka menolak permintaan itu, beberapa dari mereka datang menghadap Raja Abdul Aziz setelah konferensi berakhir dan mereka berkata kepadanya, mari kita letakkan 2 masjid suci di bawah perwalian Inggris. Mengapa ada orang-orang pemimpin muslim yang berkeyakinan seperti itu? Karena mereka berkeyakinan bahwa Inggris itu punya banyak duit. Jadi mereka bisa ngelola Masjidil Haram. Ya. Padahal Inggris tidak punya duit. Duitnya itu ya duitnya Rothschild dan para bankir. Yaitulah cara berpikir orang yang terbelakang. Akhirnya ketika tidak ada kesepakatan untuk dikelola bersama, ya sudah, akhirnya Raja Abdul Aziz, ya sudah, saya kelola masjid ini oleh keluarga saya sendiri. Dari orang muslim sendiri lebih baik daripada orang yang non muslim. Seperti itu. Jadi pembahasan itu sudah ada dari dulu. Bahkan idenya kalian itu Dewan Konferensi Umat Islam itu sudah Abdul Aziz sudah minta, ayo kita kelola bareng. Mereka jawabannya banyak alasan, kita ini baru merdeka, APBN kita bermasalah, trouble ini dan itu. Kemudian waktu itu di Saudi mereka mengirimi surat ke negara-negara Islam tadi menanyakan tanah-tanah wakaf milik Al-Haramain. Jadi di Al-Haramain dulu, Masjid Nabawi dan Mekah, mereka punya lembaga wakaf yang mereka itu punya tanah wakaf di luar negeri seperti Mesir, Suriah, Jazair, dan lembaga-lembaga wakaf inilah yang hasil wakaf tersebut disetorkan ke Mekah dan Madinah untuk mengelola Mekah dan Madinah. Itu kemana? Nah, itu kemana lembaga wakafnya? Ketika terbentuk negara-negara yang pecah-pecah itu, wakaf-wakaf itu akhirnya terhapus. Data-datanya hilang. Tapi ada arsipnya di Mekah dan Madinah. Sampai sekarang nggak jelas. Ya. Jadi apakah akhirnya idenya Pak Guru Gembul ini sesuai? Wong Malik Abdul Aziz saja, King Abdul Aziz minta ayo kita kelola bareng. Mereka nolak kok. Yang nolak bukan Saudi, malah orang-orang negara Islam itu. Ya apa? Sekarang ketika Saudi sudah maju infrastrukturnya, ininya, masjidnya, apanya, fasilitasnya banyak. Ya, ketika harga umroh sudah mahal, haji sudah mahal, oh ini tidak boleh dikomersialkan, oh ini tidak boleh begini dan begitu, oh ini buat kekayaan keluarga, ya salah, itu namanya salah. Ya. Jadi kita harus baca dari latar belakang sejarahnya, apa kok sebabnya kok bisa begitu.